Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Syutaya Syukriya. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk perbankan. Nah, apa saja sih produk-produk perbankan itu? Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penghimpunan dana, yang kedua ada penyaluran dana, dan yang ketiga ada jasa. Baik, untuk penghimpunan dana itu sendiri, bank dapat memperoleh sumber. Yang pertama itu dari simpanan, yang kedua itu dari deposito, dan yang ketiga itu dari giro. Nah, apa itu simpanan? Simpanan itu di mana bank dapat di mana nasabah itu menabung kepada bank. Nah, untuk simpanan sendiri terbagi menjadi 2 akad, yaitu wadiah dan mudorobah. Untuk akad wadiah sendiri itu dipakai untuk wadiah amanah dengan prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara mudorobah itu sendiri adalah di mana harta yang dititipkan bank boleh mengelola harta yang telah dititipkan dengan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Dan kemudian usaha yang dibagikan hasil ada nisbahnya. Dan akad ijab kabul. Deposito sendiri itu memakai akad mudharabah mutlaqah, yang dimana penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Nah, dana tersebut bisa digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan ya, yang tadi, dengan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Dan kemudian akan dibagi hasil. Yang ketiga itu ada giro. Nah, giro sendiri itu memakai akad wadiah. Nah, wadiah sendiri ini itu memakai akad wadiah domanah, di mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh juga memanfaatkan harta titipan tersebut. Nah, yang kedua ada penyaluran dana perbankan. Ketiga ada penyaluran dana perbankan. Nah, penyaluran dana perbankan itu yang pertama itu ada prinsip dengan jual beli. Yang jual beli itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada murabahah. Murabahah atau al-bai bisaman ajil atau yang lebih dikenal dengan murabahah itu berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Jadi bank di sini tuh dalam akad mudharabah ini pembayarannya itu jadi di mana kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Nah, harga jualnya ini dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Yang kedua itu ada salam. Yang kedua adalah salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai. Misalnya, pembelian hasil produksi harus disesuaikan spesifikasinya secara jelas seperti jenis macam ukuran, mutu, dan jumlah. Misalnya nih, contohnya jual beli 100 gram mangga harum manis. Kualitasnya dengan harga 5.000 per kilo. Terus kemudian diserahkan pada saat panen bulan ketiga mendatang gitu, teman-teman.
Yang kedua itu ada istisna. Berbeda dengan salam, kalau istisna sendiri merupakan pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Nah, misalnya di sini bank menyewakan jasa kepada nasabah untuk membuat barang yang sesuai dengan spesifikasi nasabah. Kemudian bank bekerja sama kepada pemasok atau agen. Nah, yang kemudian pemasok atau agen ini tersebut menyerahkan terlebih dahulu kepada bank. Kemudian bank menjualkan kepada nasabah itu dengan harga jual yang berbeda. Kemudian si nasabah ini bisa membayarnya secara cicilan seperti itu. Yang kedua adalah sewa menyewa. Nah, transaksi ijarah itu termaksud dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objeknya transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Gitu. Dimana si bank ini menyewakan jasa kepada nasabah, kemudian si nasabah ini membayarnya secara cicilan. Yang ketiga itu prinsip bagi hasil. Nah, prinsip bagi hasil ini atau syirkah terdiri atas berbagai sebagai berikut. Yang pertama itu musyarakah. Musyarakah adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan untuk bekerja sama meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Nah, jadi di situ tuh nanti semua modal akan disatukan dalam bentuk musyarakah. Dan kegiatannya harus jelas. Untuk memulai ini kegiatannya harus jelas dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Yang kedua ada mudharabah. Mudharabah itu kerjasama antara dua belah pihak yang kemudian dibagi keuntungannya. Nah, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Nah, modal ini berasal hanya dari satu pihak saja. Nah, sekarang yang terakhir itu produk jasa perbankan. Produk jasa perbankan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada wakalah. Nah, wakalah itu termasuk dalam arti penyerahan mandat atau pendelegasian atau perwakilan, yakni bank diberi mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan si nasabah tersebut. Nah, syarat-syaratnya itu harus cakap hukum dan harus disertai surat kuasa. Nah, kafalah. Nah, apa itu kafalah? Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Nah, dalam pengertian lain itu kafalah berarti pengalihan tanggung jawab. Ya. Yang ketiga itu ada sarf. Sarf itu jual beli valuta asing. Sejalan dengan prinsip sarf, jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Ya, atau dengan istilah transaksinya itu berbentuk transaksi spot ya. Today dan tomorrow. Nah, itulah teman-teman beberapa produk-produk perbankan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.